Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab 2 Korintus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Kitab 2 Korintus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata Yunani yang diterjemahkan oleh Alkitab dengan kemerdekaan di dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17 ini memiliki arti kebebasan atau kemerdekaan yang didapatkan oleh seseorang dari perbudakan atau penindasan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk membebaskan kita secara rohani dari perbudakan dosa. Oleh karena itu, kepada setiap anak-anak Allah, Kristus berkata demikian, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Maksudnya adalah ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, maka roh Tuhan akan tinggal di dalam diri orang itu. Dengan demikian, setiap orang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang telah dijanjikannya itu. Alkitab berkata, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan, karena mereka yang ada di dalam Kristus, mereka yang lahir dari roh Allah, dimerdekakan dari hukuman maut dan juga dosa. Dalam suratnya kepada orang-orang di Roma, Paulus memberitahu orang-orang Roma bahwa roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kemerdekaan adalah kata yang sering digunakan Paulus untuk melukiskan tentang pengalaman keselamatan yang diterima oleh setiap orang percaya di dalam Kristus. Paulus mengatakan orang Kristen tidak lagi hidup dalam kuasa perbudakan dosa. Oleh sebab itu, Paulus memperingatkan semua orang, yaitu mereka yang sudah percaya, untuk tidak jatuh kembali ke dalam perbudakan dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesus Kristus, orang percaya dibebaskan dari kesalahan, pengaruh, dan hukuman dosa. Sebab Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dan dia memberitahu kepada para pendengarnya yang percaya kepadanya bahwa kebenaran dari Kristus itu akan memerdekakan kita. Perlu kita ketahui bahwa konsep kemerdekaan yang alkitabiah sangatlah berbeda dari gagasan kemerdekaan yang dipikirkan oleh dunia. Kemerdekaan atau kebebasan Kristen bukanlah kebebasan duniawi, yaitu untuk bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Sebab kebebasan seperti itu tak menutup kemungkinan akan mengarah pada jenis perbudakan lain
yaitu memuaskan hawa nafsu atau keinginan daging kita sendiri. Tetapi yang dimaksudkan kemerdekaan atau kebebasan di dalam Tuhan adalah di mana roh Tuhan berada, ada kebebasan untuk menyangkal kedagingan dan keinginan egois kita sendiri dengan tujuan mentaati Allah, menyenangkan Allah, dan membawa kemuliaan bagi namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kesimpulannya adalah, yang pertama, kemerdekaan tertinggi di dalam kehidupan kita adalah kebebasan dari kematian kekal melalui kasih karunia hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup di dalam Kristus dan kita juga hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga melalui kemerdekaan itu, maka kita pun dilayakkan untuk melayani Tuhan. Kesimpulan yang kedua adalah sebagai anak-anak Allah yang telah dimerdekakan, maka kita sekarang hidup di dalam pengharapan, yaitu pengharapan akan kemuliaan di masa depan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur kemerdekaan yang Engkau anugerahkan ya Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan untuk melayani Engkau. Berkatilah Bapak Ibu, Saudara yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam aktivitas mereka, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.